Semakin lama suara itu semakin kencang. Suara kaki itu terus Salah menerus satu pemuda mengelilingi ini tindak melihat kami. sesosok hitam besar. Di tengah Yang perjalanan melambaikan saya tangan mulai dan dia. merasakan kejanggalan. Pendaki ini lalu bertanya kepadaku. Sesosok wanita kecil itu selalu mengikuti kami. Hujan menjadi makin deras. Petir pun terus menyambar. "Put, lo kenapa?" teriakku. Namun Putra terus saja menggelepar dan berguling-guling di tanah. Kulihat matanya melotot dan terpejam. Aku rasakan Putra sangat merasakan sakit yang luar biasa. "Bara, kenapa semua menjadi gelap?" tanya Putra. "Tenang Put, lo pasti baik-baik aja." "Gue gak bisa lihat lu Bar, gelap." Putra terus berbicara seperti itu dengan wajah yang sangat panik. Kemudian petir kembali menyambar dan membuat pohon yang berada di belakang Jaya tumbang. Jaya pun tertimpa batang pohon tersebut dan ambruk seketika, disambut dengan teriakan Lani yang terkejut. "Ah!" Lani histeris. Lani jongkok ketakutan, dan Lana hanya menangis meminta pulang. Andi langsung bergegas menolong Jaya dan mengangkat batang pohon yang menimpa tubuhnya. Jaya tak sadarkan diri, dan sepertinya ia pingsan. Darah keluar dari kepala Jaya dan terus mengalir. Entah apa yang sedang menimpa kami hari itu. Kejadian demi kejadian terus saja datang silih berganti. "Kita harus cepat-cepat keluar dari tempat ini," pintaku, karena aku sudah mulai panik. "Di, apa lo bisa memapah Jaya?" tanyaku. "Bisa Bar, ayo kita pulang," jawab Andi yang sedang berusaha menggendong Jaya di punggungnya. "Put, apa lu masih kuat berjalan?" "Masih Bar, tapi gue gak bisa melihat," jawab Putra. "Baik, lo gue bantu berjalan ya." "Terima kasih Bar." Putra pun berdiri. Kemudian aku memapah Putra berjalan dengan langkah yang terseok-seok. Kami terus saja turun ke bawah dan menembus lebatnya kabut yang menutupi jarak pandang kami. Hujan mulai reda dan langit pun mulai menjadi gelap. Di depan sana, aku melihat ada sebuah saung atau pendopo, dan aku putuskan untuk beristirahat di tempat itu. Aku lihat seperti tempat persinggahan sementara. Ada tempat untuk beristirahat dan cukup untuk kami berlima. Kubaringkan Putra di tempat itu, dan aku bantu Andi untuk meletakkan Jaya di samping Putra. Di sana ada beberapa kayu kering. Mungkin sengaja ditinggalkan pemiliknya di sini. Langsung saja aku buat api kecil untuk menghangatkan tubuh kami. Kulihat hujan masih saja turun, tapi tidak seperti sebelumnya. Kita berempat berkumpul di dekat api unggun yang aku buat, dan Lana berbicara. "Bara, aku ingin pulang," pinta Lana. "Sabar ya Lan, besok pagi kita pulang. Kamu berdoa terus ya," jawabku kembali menenangkan Lana dan juga yang lainnya. "Sebaiknya kalian istirahat, biar gue yang menjaga api ini agar tetap menyala,"
pintaku. Akhirnya mereka segera membaringkan tubuh mereka. Sedangkan aku terus saja menjaga api ini agar tetap menyala. Malam yang dingin semakin menusuk hingga ke tulang. Untunglah api unggun ini bisa sedikit menghangatkan tubuhku yang sudah mulai kelelahan. Aku memperlihatkan kelima sahabatku. Gara-gara aku membawa minuman ke puncak gunung ini, mereka terkena imbasnya. Aku terus saja menyalahkan perbuatan bodohku ini. Mengapa aku begitu ceroboh? Penyesalan ini terus saja menghantui perasaanku di malam itu. Aku tetap duduk di perapian sambil terus menatap kelima sahabatku yang tengah tertidur dalam lelahnya. "Bar, lu masih di situ?" tanya Putra mengejutkan lamunanku. "Put, lu baik-baik aja kan?" "Gue masih gak bisa lihat, Bar. Apa gue bakal buta ya?" Putra berbicara dan bangkit dari tidurnya dan duduk di tepian. "Jangan ngomong gitu ah. Lu pasti baik-baik aja kok, Put," jawabku meyakinkan Putra sambil menitikkan air mata. "Apakah kita bisa keluar dari hutan ini, Bar?" tanya Putra. "Kita pasti bisa keluar, Put. Lu jangan khawatir ya," jawabku sambil terus memandangi Putra. Obrolan kami terus berlanjut sampai akhirnya aku pun tertidur di dekat perapian. Kicau burung membangunkanku pagi itu. Kulihat Lana tengah berada di dekatku dengan menghadapkan tangannya di perapian. "Kamu sudah bangun, Lan?" tanyaku. "Sudah sedari tadi, Bar," jawab Lana. Kulihat wajah Lana begitu pucat dan bergetar. "Kamu pucat sekali, Lan. Kamu lapar?" tanyaku pada Lana. Lana hanya mengangguk menjawab pertanyaanku. "Kamu tunggu di sini ya. Aku mau mencari makanan." "Hati-hati ya, Bar," jawab Lana. Aku mulai berjalan menembus kabut yang masih saja menyelimuti hutan itu. Semakin dalam aku masuk ke dalam hutan. Aneh. Mengapa aku tak menemukan bunga cantigi seperti yang kulihat kemarin? Kabut yang pekat membuat jarak pandangku menjadi berkurang. Alam sepertinya memang sedang tidak lagi bersahabat denganku. Hujan kembali turun dengan deras. Langit mulai menjadi hitam di pagi itu, seakan aku berjalan di malam hari. Tak ada senter ataupun cahaya yang menerangi langkahku. Suara gemuruh mulai terdengar di tengah hutan yang sepi ini. Kulangkahkan kakiku terus masuk ke dalam hutan yang gelap. Tiba-tiba, aku terperosok ke dalam jurang yang sangat dalam. "Ah, tidak!" teriakanku menggema di tepi jurang. Sebisa mungkin, aku meraih akar-akar pepohonan menggunakan kedua belah tanganku. Kurasakan amat sakit pada jari-jari tanganku. Aku pun berhasil menggapai akar tersebut dan aku menggantung di bibir jurang. Tak kurasakan kakiku menyentuh apapun, entah seberapa dalam jurang ini. Dengan sisa tenagaku, kuraih akar-akar tersebut dan terus memanjat kembali ke atas, sampai kurasakan kakiku menyentuh sebuah bongkahan batu besar kala itu. Aku berbaring di sana. Seketika, aku terbayang wajah ibuku. Ingin rasanya memeluk beliau kembali. Ya Tuhan, andai saja aku tak bisa selamat, tolong sampaikan padanya bahwa aku sangat menyayanginya. Aku pun menangis di tepian jurang, dan terus saja terbayang wajah ibuku. Tak lama dari sana, aku mendengar suara gemuruh dari atas jurang. Entah suara apa itu, kabut yang begitu pekat membuatku tak bisa melihat apa-apa.
Aku hanya merasakan getaran dari dalam tanah. Suara itu semakin lama semakin mendekat ke arahku. Terus saja aku menatap ke atas sambil berbaring. Batu-batu kerikil berhamburan menerpa wajahku. Seketika kulihat sebuah batu besar tepat berada di depan mataku. Tak sempat lagi aku mengelak, aku berteriak sekencang-kencangnya. Ah! Ah! Aku tak merasakan apa-apa. Aku lihat batu besar itu tak mengenai wajahku, namun aku tak bisa menggerakkan tanganku. Baru ku sadar bahwa batu besar itu menghantam tangan kiriku. Sekuat tenaga aku geser batu tersebut dengan tangan kananku. Perlahan mulai bergerak dan aku mulai merasakan sakit pada bahu kiriku. Terus ku gerakkan batu itu dan batu tersebut bergerak dan jatuh ke dalam jurang. Seketika aku mulai mengeluarkan air mata dengan sendirinya. Rasa sakit sangat terasa pada tanganku. Aku melihat tangan kiriku hancur akibat tertimpa batu besar itu. Aku terus saja menangis menahan sakit. Tanganku, Ibu, tolong aku. Aku berteriak meminta pertolongan pada ibuku. Bersambung.